Saya tidak tahu mau direlokasi di mana, dalam bentuk apa saya tidak tahu. Yang penting tuntutan kami kepada pemerintah harus secepatnya direlokasi. Kita di sini cuma karena ketemu bersaudara gandong ini punya kasih hati. Terima kita orang bersaudara gandong dalam adat istiadat orang Aboro dan Kareo. Tapi ini bukan sekali lagi penekanan seperti itu. Ini bukan negeri Kareo. Ini negeri Aboro, tempat pengungsian orang Kareo. Jadi secepat mungkin Bapak sesegera mungkin tolong berkoordinasi dengan atasan Bapak Pak Gubernur, secepatnya permintaan masyarakat Kareo kita direlokasi. Mulai dari tempat membangun semua pembangunan fisik sampai sarana-sarana ibadah, sarana pendidikan dan lain sebagainya, sampai dengan biaya hidup kita dalam beberapa tahun itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Setuju? Lepas. Itu Pak, itu ketegangan kami soal persiapan relokasi. Tanggung jawab harus ada Pak. Untuk yang kedua kali bukan kesusahan. Mumpung yang kita alami untuk yang kedua kali ini masih cuma kursi orang Kareo belum menjadi sebuah urusan besar untuk bangsa dan daerah itu. Jadi kami mohon cuma Kareo saja Pak, jadi tolong juga tolong. Yang berikut untuk Bapak Panglima. Bapak, kalau Kareo itu mau dibangun kembali sesuai dengan etikat baik pemerintah daerah, saya mohon pos tentara harus dibangun di negeri Kareo. Permanen Pak, bukan sebentar-sebentar deposit kembali. Harus posnya permanen dibangun di Kareo. Kondisi Kareo itu tidak bisa dibiarkan Pak. Lalu kemudian kalau misalkan pos itu dibangun, saya minta dengan hormat Pak, perimbangan soal petugas yang di tempat minimal 50-50. Itu paling minimal. Harus 50-50 yang beragam musim nanti. Supaya, dan itu saja Pak Dong harus memantau supaya di dalam melaksanakan tugas itu tidak ada keberpihakan, tidak ada apa-apa. Yang kedua Bapak, setelah pos itu dibentuk, mudah-mudahan mengawali semua proses untuk Kareo harus kembali ke negeri asal. Yang mau ditawar Indonesia. Yang berikut tekanan saya untuk Pak Kapolda memang sudah disampaikan oleh kedua teman saya di awal Ibu Pendeta dan Pak Sekretari. Tapi saya mau tegaskan, Bapak harus tahu, Bapak punya tanggung jawab besar. Banyak yang disampaikan. Saya cuma mau bilang, penegasan ini perlu ditambahkan. Yang pertama sekali Bapak, Kapolsek Pulau Harup itu segera mungkin besok kalau Bapak pulang besok kemudiannya. Lalu yang terakhir Bapak ini beta sampaikan, bukan karena aspirasi dari siapa-siapa, tapi supaya Bapak Panglima, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda semua punya akses untuk lihat pengungsi di Aboro ini bisa lancar. Jalan yang sementara di barikade di sana itu dibuka. Antara Aboro dan Hulaliu itu dibuka. Sebagai pemerintah daerah Bapak dong punya kewenangan. Itu jalan-jalan umum, jalan untuk semua orang melintas, bukan jalan milik orang Hulaliu. Segera dibuka Pak, akses itu. Pemerintah di mana sampai bisa buka jalan itu? Harus dibuka. Tolong Pak Kapolda camkan yang saya bilang dan tolong dibantu. Karena tidak mungkin selama Kareo 1 bulan atau 2 bulan di sini tidak dikunjungi oleh pemerintah daerah, oleh aparat keamanan dan lain-lain. Pasti ada. Bapak dong harus melintas begini, kalau lautan tidak bersajak kan berbahaya. Di sana itu harus dibuka dan itu akses jalan umum yang harus kita pakai, bukan harus dibikin untuk di barikade seperti itu. Ya, saya mohon Pak, saya harus segera. Beta kira beberapa hal yang beta sampaikan termasuk penekanan dalam nada keras, tapi beta hati ikhlas Pak. Beta cuma bicara karena beta rasa Pak. Beta alami 2 kali berturut-turut. Jadi beta harus sampaikan dengan nada yang sedikit seperti itu. Beta mohon Bapak dong jangan terimakan dengan nada yang seperti beta, terimakan dengan hati ikhlas sebagai orang beriman. Semoga semuanya bisa direalisasi. Atas perhatian ke tempat Bapak saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, shalom. Jangan sekedar dengar, tetapi realisasinya seperti apa. Terima kasih. Baik, Gubernur yang kami hormati, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Ketua Sinode, Pak Sekom, semua unsur pimpinan, stakeholder yang hadir, kita menyampaikan selamat sore, shalom. Pertama-tama Pak Gubernur, Pak Panglima dan Pak Pangdam. Jujur, kami keluar dari negeri kami 14 jam. 14 jam. Itu bukan perjalanan yang mudah. Harus naik gunung, turun gunung. Bahkan usia yang bisa umur sampai 70-80 tahun.
kita tidak makan sampai malam sampai pagi. Itu sebuah realita yang memang nyata kita rasakan. Terima kasih atas etika yang baik. Tadi memang ada sedikit kegaduhan yang diunjuk langsung. Itu apresiasi itu memang sungguh-sungguh mereka rasakan. Mohon maaf Pak. Tapi punya etikat yang baik Pak Gubernur, Pak Panglima dan Pak Pangdam juga kembali. Karena punya niat yang baik untuk masyarakat negeri Kering. Tapi yang jelas, Ketua sudah menderita Bapak. Ketua sangat menyesal Bapak-Bapak. Sebenarnya ada apa di balik ini Bapak? Kita saya tahu ya Pak ya. Tapi maka semua mati mampus habis. Itu Bapak-Bapak tolong dengar itu hati itu dengan hati jua. Barang dan milik masyarakat negeri Kering tolong dijaga Pak. Kami tetap relokasi. Yang jelas siapapun dia, rekonsiliasi apapun caranya, tapi hati ini terluka. Perasaan dendam itu tetap ada. Karena itu kami minta relokasi dulu. Dalam rentang beberapa waktu, kami akan kembali itu hak. Itu tanah wilayah kita. Tanah yang diberikan oleh Allah pada Datuk untuk kita mewaris ini. Kapanpun kita kembali. Tidak ada yang melarang. Namun dalam rentang waktu, kami minta fasilitasi untuk buat bangunan ataupun tempat hunian untuk kami bernaung. Bapak-bapak sekalian, yang jelas kami menghadapi agenda gereja sidang jemaat. Kami tidak punya apa-apa lagi Bapak. Terkait dengan administrasi, lenyaplah sudah. Bukti data dan segalanya, surat-surat gereja dan sebagainya, lenyaplah sudah. Sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah dan sebagainya, buat semua. Lalu bagaimana masa depan daripada generasi? Ini yang menjadi perlindungan kita. Jangan hanya perut kita diisi saja, diisi. Tapi kebutuhan mendasar itu yang harus kita sampaikan kepada bapak-bapak untuk berhubungan dengan instansi-instansi terkait untuk menjawab berbagai kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat maupun jemaat GPM Kering. Bapak-bapak yang beta hormati, sekali lagi beta sangat menghargai kehadiran bapak-bapak. Tapi yang jelas bapak-bapak, ketua paling menderita. Beta sampai marah Pasikum. Beta pribadi boleh Pak Orno tolong tanya Pasikum di samping. Pasikum bilang berbeta begini, Bung kasih data itu yang akurat. Beta bilang Pak beta di TKP. Beta sorry Pak, beta belum perkenalkan beta nama. Beta ini sekretaris majelis jemaat GPM Kering. Beta pun ibu pendeta ketua majelis jemaat ini melayani kalau tiba di negeri Kering itu 2 minggu pas. Buka kerja tanggal 23 Pak. Jadi kalau itu baru 1 minggu. Seorang ibu lagi untuk menangis Pak Orno. Untuk menangis. Rasa Bapak rasa. Jadi kita yang menangis untuk membuka bapak-bapak penghati, membuat bapak-bapak penghati. Tapi yang jelas, beta sangat kecewa. Kenapa sampai ketemu pimpinan umat, ketua sinode membangun koordinasi dengan bapak-bapak, sehingga ada respon satu lagi. Dan kalau itu jam 5 sebelumnya, petugas sudah ada aman terkendali. Beta percaya bahwa tidak akan terjadi. Kasih bicara pas ketemu saya. Tapi memang sakit bapak-bapak. Terus terang beta mau bilang, beta menangis. Ini kedua kali Tuhan Allah daratan ini. Baru beta minta maaf. Beta harus menangis. Kalau memang itu beta pun pribadi angka lebar buat makan. Ini umat. Beta harus menangis. Dan itu beta pun air mata. Tapi tolong lihat penderitaan umat, penderitaan masyarakat. 2 kali ketemu orang Kering sebenarnya punya kelebihan apa untuk negara ini.
tidak bisa melihat ketong dengan sungguh-sungguh dengan kebaikan sebagai warga negara yang punya hak untuk tetap menjaga hidup ini bersama dengan orang harga lain. mati. Harga mati NKRI. Jadi bapak-bapak tolong, Pak Orno, ketong segala aset yang ada tolong dijaga. Berbagai kebutuhan pelayanan pun juga kita bisa menjamin hari ini. Sebentar semua unsur pimpinan yang terkait. Dengan catatan Pak, ketong tidak bisa menggantungkan diri di negeri Ketumpung Gandong ini ke pemerintah daerah. Yang jelas fasilitasi. Ketong saya bisa tidur di taman. Anda Pak, kita jujur. Kita bilang sekali sebab kesehatan ini sangat penting untuk kita. Karena itu semua kebutuhan yang mendasar kita percaya bahwa bapak-bapak bisa melihat itu. Yang terakhir, ketong harus pulang dalam waktu yang singkat Pak. Tapi yang tadi Pak Aco tadi dari sendiri bilang pos tentara, tapi yang paling bagus kita minta pos brimob Pak. Kenapa kita bilang pos brimob? Pak Panglima mohon maaf. Seperti yang tadi Bapak Aceh bilang 50-50. Jadi mungkin Bapak-Bapak lebih tahu dan sedapat-dapatnya Pak Orno. Katong saya bisa tasisi orang Kariu bilang tasisi di ketemu saudara menjadi tulis. Ketemu sendiri supaya ketemu atau ketemu berumah tangga sendiri juga akan kurang ketemu akan bubur dan garam yang penting ketemu sendiri. Dan dalam kesempatan ini sebagai majelis jemaat pribadi maupun masyarakat jemaat, ketemu minta terima kasih para ketemu saudara Gandong, Raja dan staf sendiri negeri, ketua-ketua adat dan lembaga-lembaga stakeholder yang ada, ketua majelis jemaat dengan perangkat pelayan. Ketumpung Susani, busu-busu ketumpung Gandong juga. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Kita kira mungkin demikian Ibu Ketua, mungkin Bapak silakan. Pak, mohon maaf ini emergensi. Kebetulan masih ada 6 warga jemaat di hutan. Susah mampu turun lagi Pak. Kalau ketemu warga jemaat ini sih mampu naik ambil lagi. Minta tolong aparat naik boleh Bapak. Nanti ada pengawalan juga. Gendong Pak, yang bisa jalan lagi. Siap Pak, siap. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, yang bisa tunggu besok atau sedikit lagi harus turun. Pak, senter lah boleh dibawa, soalnya jalannya agak jauh, nanti turunnya suka malaman. Nanti ada yang antar Pak, boleh. Siap, iya siap, nanti Pak. Yang terakhir dari Beta Pak, minta mungkin supaya masyarakat ini bisa dengar, Beta mau tanya pengakuan dari Bapak bertiga selaku wakil negara yang ada nih. Negara bisa hadir per orang Kariu Keseng ya, bukan Bapak, maksud Beta bukan sampai seperti cuma seperti ke depan apa yang Katon sampaikan itu, dan jangan terulang lagi untuk kesekian kali, maka negara harus hadir. Itu intinya. Apa sih yang tadi sudah disampaikan, dibeberkan itu perlu kehadiran negara, bukan Bapak bertiga duduk sekarang ini, bukan. Maaf Pak, itu yang kita maksud. Masyarakat semua dengar Bapak bertiga selaku perwakilan negara yang ada, negara bisa hadir untuk orang Kariu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua ya, ketua percaya yang disampaikan oleh ketua Bupati perwakilan atas nama ketua semua ya, atas nama semua masyarakat dan atas nama semua jemaat itu sudah diterima oleh Pak Wagub, Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Jadi karena itu kita serahkan Pak Wagub ke muka ya, Bapak Raja Buru Anto dong Gandong mau bicara sedikit dulu sebelum Pak Wagub dan Pak Panglima, Pak Kapolda lanjut. Mari Bapak Wagub. Ya, terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Wakil Gubernur,
Pak Panglima 16 Timur, Pak Kapolda, dan Pak Ketua Majelis. Kita minta terima kasih Pak. Bapak-bapak bisa hadir, tapi di penghujung segala sesuatu. Beta tuan rumah Pak, beta menangis. Ini cerita tangis Pak. Kalau hela benang merah, beta dan Aboru dan Bulaliu punya masalah yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian Pak. Beta senyum-senyum miris Pak. Polisi tidur Pak, yang bagus. Iya, polisi tidur yang bagus. Beta punya rem di situ dan beta punya gas turun. Ternyata polisi tidur bisa layani Kapolri. Tapi kalau polisi yang ada, beta kecewa dengan Kapolsek Pulau Kabuku Pak. Paluka antara Aboru dan Bulaliu hingga memanjang sampai ke Rinjati. Begitu juga beta punya pendekatan. Penekanan bagi Kapolsek bukan satu kali, berulang kali. Akhirnya beta harus ketemu dengan Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Riau. Habis itu beta datang Polda Maluku, Dir Intel Polda Maluku. Beta terbuka Pak. Aboru dan Bulaliu itu tidak ada masalah besar. Tapi laci negeri Bulaliu itu ada berapa? Jumlah jiwa orang Bulaliu itu banyak sampai saya bisa ketemu pelaku pemukulan. Polisi tidur Pak. Sebelum hari raya itu pertemuan 2 kali di kecamatan. Itu paksaan. Damai yang terpaksa. Sudah sing sanggup lagi, beta ini korban, beta merengek, beta memohon ulang kali. Sebelum hari raya itu kejadian tanggal 30 November 2021 tahun lalu. Beta kecewa Pak, jujur. Akhir daripada itu, sampai sekarang yang bisa bikin damai cuma Allah Bapa yang beta sembah. Tuhan Allah Bapa yang beta sembah yang bisa bikin damai Aboru dan Bulaliu. Jalan beta pilih Pak, beta cor. Tutup beta. Beta Pak. Beta cor, tutup. Itu beta. Beta semua macam dong. Jujur Pak, sakit. Beta tahu nanti akan macam beta saudara. Kita hindari diri. Pelabuhan Aboru dipindahkan ke Paso, beta Pak. Beta saya mau ada konflik dengan orang saudara, tidak mau. Itu beta Pak. Beta heran sekali. Baik, apa perlu mesti sampai ada mujizat nyata? Apa perlu inikah hasil mujizat? Jangan Pak. Kasihan Pak, ketong ini orang susah Pak. Baik makan juga susah, kasihan bikin kakak baku benci aja. Kasih kesempatan ruang itu masuk. Baku benci Pak. Sampai ketong datang itu kebutuhan khusus prioritas. Beda keinginan, beda kebutuhan. Bapak jangan pikir bahwa kita datang dan kemarin itu dari saudara orang Keriu datang itu keinginan, itu kebutuhan. Bukan keinginan. Aduh Bapak. Akhir daripada akhir. Semua ini kasihan. Satu angkatan generasi dapat 2 hukuman yang sama. 23 tahun balik. Beta tuan rumahnya sakit Pak, sakit. Beta tuan rumah sakit Pak. Banyak anak, banyak resiko, bukan banyak berkat, resiko. Beta sakit Pak. Pak Kapolda catatakan juga beta minta. Itu Pak. Katakannya saja. Jangan Aboru masuk. Tutup beta perlu habis kancing-kancing dunia nih beta. Pak beta foto sungguh tahan lah Pak. Bapak dari itu dia gunung foto pengelutus atau kidagu Pak. Akan satu jalan Pak. Resah ini Pak, resah. Cepat kerja jalan masuk Aboru. Pak beta minta jalan ini sudah bantai. Mau ambil timbunan dari mana tadi? Tidak bantai.
Dan boleh lewat jalan dalam negeri. Nanti anak kecil ada orang tentu boleh mau tidur di jalan kan mengapa? Tapi lewat jalan pantai harus jalan lintas. Jadi ini beta sampaikan. Jalan Sutambus di SD 2, tapi akan mesti titik nol di Taman Getsemani. Supaya aja kita rasa terganggu ada orang saudara lewat beta ke negeri. Beta harap ini jadi catatan. Beta harap itu juga. Pak Kapolda beta minta satu lagi Pak. Pak Kapolda berarti Pak. Kita lakukan itu. Pak Kapolda 10 tahun lebih, hampir 20 tahun lebih, tidak ada anak negeri Aboru di barisan kepolisian daerah Maluku. Ingat itu Pak Kapolda, menjadi catatan yang sangat penting. Beta bilang ini dari lubuk hati. Pak Kapolda, beta datang ulang-ulang di Polda cuma cerita ini. Tapi kata nyata 5 orang mesti tahun ini akan menjadi haram. Kita bicara hari ini. Aboru tahun ini mesti 5 orang sampai 7 akan menjadi haram. Susah 10 tahun, hampir 20 tahun saya ada anak negeri Aboru dalam barisan kepolisian daerah Maluku. Itu harus ingat itu. Harus. Orang Kriu. Orang Kriu ijazah yang ada kan terbakar. Besok pergi. Beta mau lepas. Beta kecewa sekali. Jadi ini kata hati Pak, kata hati, cerita hati. Beta seng abaikan sapa dan beta seng tolak sapa seng. Ini kenyataan yang real. Kita memahami tadi Pak Kapolda itu waktu baru hadir. Pak Kapolda kita minta maaf sore hari, tapi bukan maksud buat pribadi Pak Kapolda, tetapi tujuan sasaran ini bagi angkatan generasi anak-anak bangsa yang ada di negeri-negeri pelosok ini Pak. Tanggung jawab menyelamatkan generasi anak bangsa di negeri Aboru itu penting juga Pak. Itu semua pihak Pak turut terlibat Pak. Aboru ini orang bisa dilayakkan dari berbagai macam segi Pak. Tapi ketong kasih tinggi Pak. Ketong ini orang yang berguna, bukan orang yang hebat. Ketong berguna bagi banyak orang, jadi berkat berbanyak orang. Tapi saya jadi pengecut falsafah saya. Ketong berguna bagi banyak orang, jadi kita minta Pak itu Pak. Karena ketong tugas ini tanggung jawab basuh luka, balut luka, dan sembuhkan luka karena berdiri di atas luka. Terus kita mau bilang, ketong orang Aboru ini kelakuan kasar. Saat kita sadar kita harus sabar, supaya jangan putus kabar. Kita mau sanggar karena janji kita mau langgar. Itu orang Aboru. Tapi saat kita sadar kita harus sabar, supaya jangan putus kabar. Beta mau sanggar karena janji beta mau langgar, itu sumpah Pak. Itu sumpah, betul langgar betul nggak ada. Maka itu betul bicara hari ini pada catat, jangan sampai betul langgar akal itu. Catat itu semua Pak, jangan sampai betul langgar akal. Terima kasih Pak, selamat sore. Ya Pak. Bapak-bapak, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta kira yang sebelum beta menyapa ketong semua, ini kebetulan Pak Pangdam dengan Pak Kapolda ini memahami bahasa hari-hari ketong agak susah. Jadi tadi beta ada terjemahkan terus ya. Ya. Sebelum beta mengutip kata terakhir dari Pak Raja bahwa ketong kasar, tapi ketong hati putih, itu memang ciri khas orang Maluku. Lebih baik seperti pohon sagu, baduri di luar tapi putih di dalam, daripada seperti kadondong, licin di luar, baurat di dalam. Tadi juga bilang jam putus kabar, kan ada satu lagu bilang gini, Kapatalaya sio, jangan patah di kabar, yang cuma kabar sio,
Apa rasa di dada? Orang Aboru merasakan itu dan mengasihi itu. Buktinya hari ini, sebelum pemerintah secara umum dalam hal ini, pemerintah daerah, pemerintah pusat, di dalamnya TNI Polri, sebelum keton datang, masyarakat Aboru telah melakukan itu. Dan memang itu wujud dari Mayang Pinang Mayang Kelapa, tumbang cengke di Saparua, barang bilang adi dan kakak, sagu salempeng bukan dipatah tapi dibagi dua dan pelagando. Sebenarnya kita harus kembali ke situ. Tidak ada filter yang bisa lebih utuh dari pelagando. Ternyata Aboru dan Kariu. Dan andai kata seluruh orang Maluku melihat pelagando atau hubungan saudara itu tidak seperti kue lapis, tapi seperti kue bruder, berat sama dipikul, ringan sama diminum. Tahu perbedaan kue lapis? Kue lapis itu kapan-kapan kasih keluar lapisan pertama, kelihatan utuh padahal sebenarnya rusak di dalam. Harus seperti kue bruder, sehingga boleh tak kores sedikit, karena tak kores sedikit pasti kelihatan cacat. Aboru dan Kariu sudah melakukan itu, dan berharap seluruh Maluku ini harus melakukan itu. Bapak dan Ibu, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Ketua Sinode, Pak Sekun, Pak Dandret, Bapak Raja baik Kariu maupun Bapak Raja Aboru, dan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, semua yang Tuhan kasihi. Sebelum kita menyampaikan sesuatu atas nama pemerintah daerah, maafkanlah kami. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau hari ini baru ketong datang, ketong manusia biasa. Tadi di kapal itu ketong dengar bahwa belum bisa masuk. Ketong semua duduk dan memahami, iya, psikologinya masih seperti itu. Ketong memahami, karena mereka juga manusia biasa. Tapi kemudian ketong juga manusia biasa. Kalaupun tadi datang lalu dan bunuh ketong cuma jadi mayat, tapi yang bisa, yang mungkin menyenangkan selera orang per orang. Mari ketong menatap ke depan, saya usah lihat ke belakang. Ketong bicara besok, karena lihat ke belakang Ibu Pendeta bilang nanti lebih kejam dari Sodom dan Gomora. Tadi sudah dengar begitu. Yang pertama, bahwa tadi itu KTP itu bisa diurus cepat, ijazah dan lain-lain. Bapak Raja, Bapak Sekretaris Desa Kariu, tolong menginventarisir masyarakat yang punya ijazah ya. Ijazah itu yang terbakar apa-apa, Pak Kapolda disampaikan kepada Pak Kapolres, langsung saya kepada Pak Kapolres supaya kalau lewat polsek lain nanti jauh sekali tentang kendalinya. Sampaikan nanti Pak Kapolda segera, Pak Kapolres segera keluarkan berita surat kehilangan. Biar siapa mau bilang, katong semua anak malu